أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ومولانا محمد الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم العزيز العليم. عدد كل حق تتبارك الأبد الآبدين وله الدائرين رضي الله عنه وعن المسلمين وقال رضي الله عنه. Dan demikian lagi jika lemah dia tidak berdiri di dalam tengah sembahyangnya berdiri dan kuasa ia berduduk, maka wajib atasnya duduk dan disempurnakannya yang tinggal daripada sembahyangnya. Jadi misalnya gitu, berdiri kata sembahyang berdiri itu kada kalau lagi mana rasakan sembahyang berdiri ini berduduknya wajibnya berduduk, kita haruskan sambil duduk seharusnya berduduk sembahyang itu dengan berduduk. Dan jika lemah ia daripada berduduk di dalam tengah sembahyang berduduk dan kuasa ia berbaring, maka ia berbaring atasnya. Dunia atas sembahyang berduduk pulang kada masa lemah pulangnya tidurnya baru bawahnya berapa yang biar itu pulang lampu kan ditasakannya berapa itu pulang. Dan memadai akan dia di sini membaca Fatihah ketika turun daripada berdiri kepada duduk atau ketika turunnya daripada berduduk kepada berbaring. Dan harus bagi orang yang kuasa berdiri mengerjakan sembahyang sunat berduduk dan berbaring yang berbaring. Dan jikalau sembahyang 2 hari raya dan sembahyang gerhana dan sembahyang istisqa sekalipun, ini bagi sembahyang sunat lah, sembahyang sunat nilainya ini di uyuhan sudah kayak tarawih, tarawih uyuhan sudah bolehnya berduduk. Semua yang sudah asal apa sudah selalu sejus kemudian ternyata baca orang modelnya sekali malam sekali semalam nih tarawih uyuhan sudahnya bolehnya berduduk sembahyang sunat berapa boleh juga lemoyuhan kemudian biar sembahyang sunatnya berduduk biar tidak ada apa-apa berduduk pada apa juga bolehnya sembahyang sunat. Dan adalah pahala sembahyang berduduk itu senisib pahala sembahyang berdiri lah, pahalanya pulang lain pulang di sembahyang sunatnya di yang berdiri pahalanya kalau di bawahnya berduduk seperempat kurang pahalanya pulang, di bawahnya berapa seperempat pulang kurang pahalanya. Yang bagi itu bagi yang mampu aja, yang mampu yang bisa pada kawal lagi lain bisa. Yang pada kawal yang bisa pada kawal berdiri harus duduknya itu boleh bisa. Dan itu rasa jujur hari ini kuasa aja nya berdiri tapi koler berdiri boleh sih duduk yang sunat boleh tapi pahalanya kurang. Dan pahala sembahyang berduduk itu selisih pahala sembahyang berdiri. Dan pahala sembahyang berbaring yang atas lambung itu selisih pahala sembahyang berduduk, karena sabda Nabi man shalla qa'iman fahuwa afdalu wa man shalla qa'idan falahu nisfu ajrul qa'iman wa man shalla na'iman. Dan Nabi barang siapa sembahyang berdiri maka yaitu yang terafdal, dan yang barang siapa sembahyang berduduk maka baginya selisih pahala orang yang sembahyang berdiri. Dan barang siapa bertidur atau berbaring artinya atas lambung maka baginya selisih pahala orang yang sembahyang berdiri.
ini hadisnya riwayat Bukhari. Jadi pun misalnya ini ya kayak tarawih seumpama, atau mungkin kayak sembahyang malam, sembahyang tahajud seumpama tuh. Enggak mantap benar mata masih dikasihnya berduduk aja kan atau berapa kan? Selesai yang sunat cuma pahalanya berkurang. Dia yang mampu aja, misalnya ini dasar mana mampu, apa ya garing, misalnya raung, nah itu kan. Bermula tempat yang demikian itu pada orang yang puasa dan pada yang lain daripada Nabi. Nah, nabinya boleh biar yang ujur, kadang takpul pahalanya kalau Nabi. Karena apa? Karena Nabi mencontohkan. Nabi kan mencontohkan kan berarti dalilnya. Ada berarti yang boleh semuanya berduduk, boleh semuanya apa? Nabi mencontohkan, jadi Nabi tetap pol pahalanya. Kalau orang yang uzur, tetap pol pahalanya. Adapun orang yang tiada puasa berdiri, maka yaitu tiada kurang pahala sembahyang berduduk daripada pahala sembahyang berdiri, dan yang tiada puasa berduduk tiada kurang pahala sembahyang berbaring atas lambung daripada pahala sembahyang duduk. Dan adapun Nabi kita Muhammad SAW, maka setengah daripada khosalisnya bahwasanya sembahyang sunatnya berduduk dan berbaring yang seperti pahala sembahyang berdiri tiada kurang, karena bahwasanya diamankan daripada kasar, artinya segan. Nabi itu bercontoh dia Allah, dan wajib atas yang sembahyang berbaring itu duduk karena mengerjakan rukuk dan sujud. Janganlah janganlah mengisyaratkan ia dengan keduanya karena ketiadaan wirid. Adapun sembahyang sunat bertelentang, maka yaitu tiada sah jika dapat akan dia berbaring atas lambungnya. Nabi yang awablah hereng lambung, hereng itu nah. Terboleh sembahyang bertelentang kalanya berapa ini? Berinya kata awal ini nah. Jadi seperti apa ada aturannya tenang. Dan jika disempurnakannya akan rukunya dan sujudnya sekalipun karena ketiadaan warid dari Nabi. Dan hasil kata Syekh Hajar di dalam Tuhfah bahwasanya harus bagi orang yang sembahyang sunat itu membaca Fatihah ketika turun daripada berdiri, dan jika sampai yang pada ruku sekalipun. Jadi sembahyang sunat yang Hajar itu boleh membaca Fatihah atau baca Fatihah itu ketika hendak ruku. Sembahyang sunat tuh, Ibnu Hajar ini ada rukuk, ada rukuk, cuma yang ada rukuk itu nah bolehnya baca Fatihahnya di situ. Ibnu Hajar sembahyang sunat ini boleh sampai kata ini. Anak rukuk nah, Allah Bismillahirrahmanirrahim sampai yang paling dolel. Nah coba pas rukunya kita diturunkan pulang sedikit rukunya supaya membedakan apa yang membaca Fatihah tadi itu lah, yang rukunya tadi dibedakan. Tuh begitu aja. Dan jikalau sampai ia kepada ruku sekalipun, tetapi seyogyanya bahwa tiada dihilangkan rukunya, melainkan dengan menambahi tunduk, tambahi tunduk sedikit, kemudian daripada selesai Fatihahnya, supaya tiada lazim suatu daripada qiyam dan ruku, dan muhtamad pula bahwa tiada disyaratkan yang demikian itu hanya dipadakan dengan menambahi tumaninah dengan kasab dan ruku. Jadi kamu bisa datang atau ganas cuma ruku belum ganas ditambahi tunduk sedikit malah rukunya. Misalnya yang rapat itu mah kalau ini ditaruh-taruhnya kalau membaca Fatihah sampai ke ruku itu tuh cuma sudah rukunya dibuka sedikit sembahyang sunat diajar boleh coba itu. Itu pula kata Syekh Ibnu Qasim di dalam Khasyiyah, bermula sekalian kalam Syekh Hajar itu tempatnya apabila menghendaki ia akan ruku daripada berdiri. Adapun jika dikehendakinya turun daripada berdiri kepada duduk kemudian maka ruku ia daripada duduk, maka
maka itu harus, karena tiada yang menegahkan daripadanya dan bacaan Fatihah ketika turun dan sempurnakannya akan dia melainkan kemudian daripada duduknya sekalian. Kata Syekh Hajar telah memberi fatwa Syekh kami Syahabuddin Ramli dengan mengharuskan takbiratul ihram sembahyang sunat ketika bangkitnya kepada berdiri dan dengan menegakkan membaca Fatihah pada sembahyang sunat ketika bangkitnya kepada berdiri. Nah ini ada lagi ini sembahyang sunat biasa kata Ibnu Qasim. Ini takbir itu juga kayak ini sebelum berdiri ada gitu kan harus berdiri dulu kalau jatuh ya takbir doang. Kalau ini sembahyang sunat tuh boleh benar. Allah Akbar. Boleh sih dia. Banyak namanya caranya mendidik kita pikir harus kerja kayak ini apa diri sama lebar kayak ini. Kata Syekh Qasim pada fatwa Syekh yang kedua itu nazar karena tiada disyaratkan berdiri pada sembahyang sunat bersalahan sembahyang fardu. Masuk rukun yang keempat ya. Rukun yang keempat membaca Fatihah pada tiap-tiap rakaat di dalam qiyamnya. Nah, jadi membaca Fatihahnya kalau yang menurut ruku di dalam berdiri membacanya, yang sembahyang fardu tidak harus di dalam berdiri. Atau gantinya itu maksudnya begininya kadang kau berdiri berduduk di dalam berduduk yang membacanya ibaratnya kadang kau berduduk berhereng ibaratnya kadang kau berhereng berlantang gantian berdiri tadi. Nah hingga qiyam yang kedua pada sembahyang gerhana sekalipun sama ada sembahyang syariat atau sembahyang syariah atau sembahyang jahriyah. Sembahyang syariahnya sembahyang kayak zuhur, asar. Syariah orangnya yang membaca yang berjamaah. Ada jahriyah itu yang dinyaringkan pada sembahyang maghrib, isya, subuh, sembahyang jahriyah. Dan sama ada baca itu dengan hafaz atau dengan talqin. Nah, dengan talqin sini boleh juga baca Fatihah ini seumpama kayak anak-anak kalau bisa ini baca Fatihah bisa kita lajari itu sembahyang kita ini nanti duduk sambil nonton TV karena untuk TV ini sembahyang Bismillahirrahmanirrahim gitu mengiringinya Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirabbil alamin gitu mengiringinya. Nah, talqin caranya. Jadi boleh cuma kita anak kita menggiring supaya membaca Fatihah. Ini kan bisa lagi baca Fatihah kita lagi. Jadi supaya anak atau tulang pokoknya kan bisa aja baca Fatihahnya lagi. Bayang. Jadi kita belajarin kita sama nonton TV belajarin. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi kan nurutin Bismillahirrahmanirrahim sampai walam dolil boleh kita belajarin itu. Temannya talqin sama kayak talqin mayit toh. Talqin mayit sebenarnya melajari yang di dalam sama pelajaran yang di luar. Makanya kan di penuntut ilmu itu dari lahir sampai masuk kubur. Kita ulah hadis toh. Itulah ilmu dari keluar dari lahir ilmu sampai masuk kubur. Ada ulah hadis itu. Keluar lahir ilmu untuk ilmu apa tolabul ilminya apa ya, ajar angkat belajari kalimat bersyahadat kalau kalimat belajari Allah belajari yang Allah yang akhir batu pulang yang masuk kubur ya talqin toh yang mendengar mayat itu kan menalkin nama toh ya kan percaya itu mati percaya itu pak hadisnya adalah Untuklah ilmu dari keluar rahim ibumu sampai masuk kubur. Sampai yang kan ada hadis sampai ilmu apa menuntut ilmu wajib kepada muslimin dan muslimat. Itulah menuntut ilmu dari
keluar rahim ibumu sampai masuk yang kubur. Itu lalu kita yang talqin toh belajar yang di dalam sampai mengatakan yang hidup. Kan sampai yang masuk kubur dia sudah ketemu ilmu nih, apalagi yang masih sehat maka ini lah. Makanya banyak benar punya fadilatnya untuk ilmu belajar maka ini lah banyak benar fadilatnya. Rezeki ini datang rezeki kira-kira iwak yang di sungai di laut tuh memintakan ampun lawan menuntut ilmu. Ada hadisnya ada, hafal hadisnya kalau pada ibu jangan hafal cuma hadisnya ada. Malaikat membentangkan sayap untuk ilmu, malaikat mengatakan satu apa dilindungi Allah, malaikat membentangkan ampun pulang, lawan pulang menjadi kebun-kebun surga, pulang maka ini nah jadi kebun surga, taman surga, ya benar fadilatnya. Intinya pulang kemudian lewat kuburan pulang, ya nah ada kuburan semua orang di kuburan orang disiksa, orang itu dimana lewat situ tak lewat, ada mandinya lewat itu. Kalau kada salah lah 7 hari dia maunya dia kada disiksa yang dikubur itu bila kada 7 hari 40 artinya kada disiksa tuh. Atau dengan talqin atau dengan menilik kepada mushaf karena sabda Nabi naik yang kita membaca surah sejadah yang kesini nih boleh ini jadi pemandangan boleh aja tuh sedang membaca Fatihah aja kan boleh soal Fatihah Allah boleh kita melihat tulisan apalagi yang baca ayat itu kan sunat aja dalam Quran dalam sembahyang boleh melihat apa sini ambilannya melihat baca apa sejadah nih. Cuma bagi yang anu diopang yang punya kada lancar belum baca anunya punya alif siapa sih ya makanya kalau itu setuju kan tuh udah sampai pada video orang kuat lancar bacaan apa lawan pulang kacamata membaca nih kata jelas dua membaca pulang kacamata kali benar sujud kena tambah itu kalang kena makanya kok oleh alkohol kolar dia sujud mata karena sabda Nabi la salata liman lam yaqra'u bi Fatihatil kitab. Itu ulama menambah al-ay fi kulli rak'atan dari ulama menambah hadis itu. Artinya tiada sah sembahyang barang siapa yang tiada membaca Fatihah. Artinya di tiap-tiap rakaat riwayat Bukhari dan Muslim melainkan rakaat orang yang masbuk. Nah, orang masbuk ini kada Fatihah nih, imam menangkungnya. Jadi misalnya kayalah imam misalnya ibaratnya baca surah apa baca surah kuliah terjemah atau yang idaja misalnya pasabbih idza jaa nasrullahi wal fath sabbih bihamdi rabbika wastaghfir Allah apa dimasukkan kada sama baca Fatihah Allah jadi tutumakan Fatihah itu empat imam ruku ya imam nanggung sudah Fatihah itu kita menutumakan Fatihah sawat imam kita ruku tidak sampai sujud kada kaja dengan jadinya ini sempat tiga rukun tertinggal lawan pulang kita iringi imam rukun ya Abdul Badar jadi hampir dikalahkan dengan tak dapat imam jadi imam nanggungnya sudah Fatihahnya makanya jadi imamnya pertama dulu bacaan harus bagus lah daripada yang lain tuh. Misalnya di antara mereka ini kada ada pasehnya bahasa baca Fatihah cari yang pernah sedikit paseh itu yang dia makan. Ini kada ada juga mendatangi yang paseh itu lah pada Nabi Muhammad.
Ada tidak orang yang diingatkan selain pada Muhammadnya fasih baca Qurannya? Ada tidak selain pada Nabi Muhammad? Jadi misalnya kayak kita sembahyang, misal lah kayak kita di bertiga lah, dan bertiga semua ada fasih berkat Fatihah enggak boleh, biasanya ada sedikit benar enggak boleh maju. Jadi kalau bisa fasih bertahan kan bisa. Paling kada sebuting ada kaum bulan yang bertahan itu yang maju. Pun ada yang penata, misalnya yang pernah Korea, itu Korea itu suruh. Lalu ya kayak itu pulang oleh dia turun mana? Orang sudah yang imam yang Allah Akbar jangan turunnya lah. Pilihnya ada, pilihnya kan ada, kita yang maju. Asalnya kan modal kainan turun itu bisa bola-bola kan karena pokoknya orang itu langsung aja orang bahari belajar orang bahari itu bilanggar tuh ada pendudukan di belakangnya itu. Jadi dia sebelum apalagi diberi mau di bahari jarang biar abah bisa bahari diberi mau di langgar itu ada pendudukan tempat duduk. Jadi sebelum maghrib itu orang duduk santai hadap maghrib. Ada kita di sini kan ada di rumah ada orang dulu ada di sana hadangi sembahyang nih bukan biar melanggar. Salah ya. Melainkan terdapat orang yang masbuk tiada wajib atasnya membaca Fatihah karena ditanggung oleh imam karena Fatihahnya daripadanya, dan terkadang terlupa gugur Fatihah pada sekalian rakaat seperti bahwa ia masbuk. Ada pun aneh lagi lah seberataan rakaat ada kawan sahabat nih baca Fatihah ditanggung imam, ada sini anuannya pada rakaat pertama nih masbuk sudah yang kelap pertama nih, dan tinggal ia daripada imam ketiga daripada imam sebab sasak seumpamanya kan sapnya tiga ada dua seharusnya dua ketiga sasak kelap. Jadi misalnya yang manut pacang murid imam nih itu begitu naik imam baru ini masih berdiri masih sujud nih. Jadi masih imam masih berukuk hanya ini benar sedikit berukuk pulangnya boleh gitu. Atau lupa manusia ini kan yang lupa atau timbulnya Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrahmanirrahim Ar-Rahmanirrahim Alhamdulillahirrahmanirrahim Ar-Rahmanirrahim. Boleh nih baca Fatihah? Boleh. Kamunya bisa dengan rukuk harus kita makan 4-5 aja langsung rukuk ke 4 rakaat. Ya kayak itunya kan misalnya toh boleh ya kayak itu. Ya imam sudah menanggung Fatihahnya. Ayo benar imam ini kan baru bisa hantar naik kan bisa gitu. Mau bertanggungan imam masih ambil lagi. Imam itu asal ya kan ada. Maka ada sebujur kan kisah-kisah jar guru lah, guru anak guru dari panen di sini di kampung Melayu tuh. Sebujur imam di sini hantar. Di sini ini sih ada imam ini memang hantar. Saking baratnya imamnya menanggung Fatihah sehingga kehentak waktu imaman. Jadi lupa. Jadi jangan makanan hamba manusia ini itu orang dia ada kawat ragaharan. Ya ada wayahnya kemudian hek Fatihah yang hari-hari dibaca itu hek. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim. Dikit lagi ini sempat dikit benar nih dikit lagi. Tablik ulang ada juga itu ulang. Ngelarin yang manusia kan tempatnya lupa. Betul ulang lemah lembut harakat tubuhnya
maka tiada berdiri ia pada tiap-tiap rakaat, lambat pulang itu nah gerakannya tuh lambat tergalai benar bedalinya nih. Imam cepat, ada ini galai, ya kan cepat membaca Fatihah. Tak Fatihah imam ruku ya, jangan melontar, jangan membaca Fatihah. Sampai empat ruku kan serakat rukunya empat ruku. Oh, setengah rakaat ruku. Kalau ruku sampai kita kalau mau pakai imam ruku itu sudah di rakaat. Nah, jika sudah habis, terus itidal habis dah, itidal habis. Jadi tempat rakaat itu kasar ruku ya, bimbing kita sempat mau pakai imam ruku masuk kita rakaat. Pada tiap-tiap rakaat yang lain daripada yang pertama, melainkan imamnya ruku, maka gugur wajib Fatihahnya sekalipun sekalian rakaatnya itu karena ditanggung akan dia oleh imamnya. Masalah ulang. Terkadang wajib membaca Fatihah di dalam satu rakaat 2 kali. Nah, 2 kali membaca Fatihahnya. Ada namanya 2 kali dengan yang pertama seperti barang yang apabila bernazar ia membaca Fatihah pada tiap-tiap bersin. Sintinya dia belajar sama budaya wahid membaca Fatihah. Najarnya nih, bila wahid membaca Fatihah. Jadi pas sembahyang wahidnya wajib dibaca Fatihah. Jadi 2 kali dibaca Fatihah itu. Maka bahwasanya apabila bersin ia di dalam sembahyang, di dalam qiyam, niscaya wajiblah ia atasnya membaca Fatihah pula. Atau bersin ia di dalam ruku atau sujud, hendaklah dibacanya Fatihah kemudian daripada selesai sembahyang. Nah, bila ia jarang ruku, ia benajarna bila wahid jangan baca Fatihah. Pastinya ruku, wahidnya kan wajibnya baca Fatihah di situ. Karena Fatihah ini kan angkatannya di qiyam, berdiri. Jadi bila dibaca berdiri, wajib di berdiri itu baca. Jadi bila dibaca 2 kali baca Fatihahnya, cuma bila di rukunya, wahidnya di bentuk sembahyang aja yang bacanya. Nah, di Wiki Halus kan ada ini di buku-buku Melayu Wiki Halus. Karena yang lain daripada qiyam tiada tempat bagi membaca Fatihah. Itu masalah. Nah, jikalau sembahyang makmum pada rakaat yang pertama serta imam, kemudian maka tatkala berdiri imamnya pada rakaat yang kedua berniat ia mufaraqah, makmum itu akan imamnya dan mengikut ia akan orang yang lain yang ruku. Ini misalnya kayak ini sembahyang sudah masbuk lah, jadi kan ini baca Fatihah lah, ini nih datang kan yang orang sembahyang misalnya di sini sembahyang, jadi orangnya datang memfatih sembahyang, jadi imam ruku juga malah, jadi sudah imam berdiri rakaat kedua nih, berdirinya sekalinya imam itu baca Fatihah berlaku benar. Adik ini kan perlu misalnya anak baru nih, ada yang anak maksudnya mendesak lah, jadi imam baca Bismillahirrahmanirrahim, baca Fatihah berlaku benar. Soalnya ada orang di sini nih sembahyang juga sembahyang juga nih, fardu juga nih. Makanya boleh mufarakah kayak imam sini, pakai imam yang ini nih. Nah, kalian pada kelak, kadang di lain kadang kelak. Nah, misalnya imam dia lah, dirinya imam pertama, jadi yang masuk ke imam pertama ini nih, masyarakat kedua, imam pertama nih membaca Fatihah itu berlaku benar, jadi lambat bahwa Bismillahirrahmanirrahim, berlaku benar nih.
macam mana saja ada orang sini sembahyang juga. Itu oh ya deh orang yang sini nih boleh lompat ke sini jadi orang mau paratahnya bergeser ke sini bolehnya. Rakaatnya tetap dihitung rakaat kedua. Apa penting benar ini? Rakaat pertama, jadi rakaat pertama tetap di sini, rakaat kedua di sini. Ilmu ada ilmunya. Jadi udah takut orang ada ilmunya di sini. Itu dalamnya kita ada kitab sembilan nih. Di kitab fikih lain, di kitab fikih Melayu ada penjelasan mengenai ini lah. Karena di kasatnya menggugurkan Fatihah, niscaya haruslah baginya yang demikian itu akan gugur daripadanya Fatihah karena ditanggung akan dia oleh imamnya. Yang kedua daripadanya demikian hasil yang tersebut di dalam Khasyah Ibnu Qasim mengikat bagi syekhnya Sahab Rabli bermula Bismillahirrahmanirrahim itu satu ayat daripada Fatihah amal karena bahwasanya Nabi SAW menghilangkan ia akan dia satu ayat daripadanya seperti yang tersebut di dalam hadis yang diriwayatkan akan dia oleh Ibnu Khuzaimah. Nah jadi kesini ambilan kita Imam Syafi'i ini yang Bismillah itu penyaring. Bismillah itu yang dibedakan satu ayat. Ya kan kalau Imam Maliki Bismillah itu kada ayat sih dia, kada ayat kata masuk Fatihah. Ya bilang sidin di Bukhari lewat Muslim bilang sidin besar kada situ jadi guru kada yang ada tuh di Ibnu Uzaimah dan Hakim meriwayatnya nih. Jadi dibuat Fatihah itu satu ayat dua daripada Fatihah. Bismillah tuh dari satu ayat daripada Fatihah. Ibu saya datang di Makkah, timbul jadi imam melanggar langsung alhamdulillahirabbil alamin dia. Padahal kan dengerakan nah di Makkah itu nah dengerakan pakai headset nah dibaca Bismillahirrahmanirrahim magamar. Dia dengar pakai headset dengerakan mau kita mendengar kayaknya kadang-kadang pakai headset. Dapat besar Bismillahnya kalau memiliki kada dijaharkan Bismillah itu sama kita kayak baca A'udzubillah itu kan kalau kita Syafi'i kalau saya A'udzubillahi minasyaitonirrajim Bismillahirrahmanirrahim. Ada dulu imam dari kita di sahabat kita ada dulu orang dari kita juga gugup jadi imam gugup suruh orang jadi imam ada apa pas waktu itu beli pegawai langsung jadi pegawai di rumah sembahyang pas apa sembahyang A'udzubillahi minasyaitonirrajim Bismillah jam sampai jadinya kalau Imam Syafi'i A'udzubillah keberatan A'udzubillah itu disirakan digamat. Nah kalau yang Imam Maliki lawan Bismillah itu disirakannya digamat. Kalau kita Bismillah itu dijaharkan menyaringakan ya kan satu ayat pula. Ini semua orang bertakon nah ini dalilnya hadisnya dari Ibnu Huzaimah dan Hakim dan disahkan oleh keduanya nah di sahih hadisnya nih akan dia dan bahwasanya Nabi SAW bersabda Bismillahirrahmanirrahim itu satu ayat daripada segala ayat Fatihah. Jadi gimana kan Nabi anunya hadisnya hadisnya ini jadi Nabi artinya tuh nah dan bermula yang sah bahwasanya ia daripada awal tiap surah yang lain daripada Bara'ah di surah Taubat itu kan kada ada Bismillah. Kalau kita boleh baca Bismillah yang lengkap jatuh kan masa Bismillah tuh
Makanya lengkap jatuh kan a'udzubillahi minasyaitonir rajim laqad ja'akum rasul. Cuma kalau ada dua yang memadakan baca surat Taubah ini pertamanya aja, kalau yang lain itu bismillah kenapa? Ada juga yang memadakan surat Taubah itu. Sudah ada bukti banyak banyak lah. Seperti barang yang menunjukkan akan dia hadis Muslim dan lainnya, maka tiada maka nyata daripada yang demikian itu bahwasanya bismillah ayat Quran pada dzon tiada dengan qata, karena ketiadaan tawatur dan memadai padanya dzon dan sabitnya hampir kepada martabat yakin karena memuafakat segala sahabat Nabi SAW atas tabdil bismillah itu di dalam mushaf dengan khatnya. Jadi yang buat sahabat Nabi kan baca Al-Quran bismillah seperti ayat Quran bismillah dia disini. Jadi nyata ini bismillah itu dalam ayat Quran buat sahabat Nabi itu. Serta ijtihad mereka itu pada mensabitkan mushaf daripada barang yang tiada daripada Quran hingga daripada nuktahnya dan barisnya. Jadi Quran tuh asal mulanya kada ada titik, kada ada baris. Asal waktu zaman Nabi itu mungkin kan katakannya ada yang di kelapa kurma, ada yang di daun-daun, ada yang jadi masak di Quran ini kada. Jadi Quran banyak orang yang mengadakannya. Maulid bid'ah, Yasin bid'ah, apa bid'ah, Ini kan boleh baca Quran yang ada ini boleh. Bid'ah dua Quran yang ada ini. Mengenai pendapat bid'ah itu. Quran ini bid'ah. Masalahnya apa di zaman Nabi kan ada di Quran ini di masyarakat zaman Sayyidina Utsman kan jauh benar pula jaraknya. Zaman Sayyidina Utsman kayak ini Sayyidina Utsman itu pikir waktu itu banyak dibunuhi buat yang apa Quran yang menghabiskan Quran banyak dibunuhi orang. Ya Sayyidina Utsman ini macam hilang Quran ini kena tentang apa? Ia berinisiatif di buku apa cibir di dalam cibir buku waktu cuma kalau di buku itu pulang ada baris juga titik kayak ibarat fa qaf ha kha ada dua titik ketiga baris titiknya ya kada. Jadi mau mengadakan bid'ah Quran bid'ah dua sebagian bid'ah. Makanya punya nama bilang itu dilajak bid'ahnya siapa dulu bid'ahnya. Yang asal sambat bid'ah neraka sambat. Akhirnya aku neraka surga itu modalnya bisa di surga. Asalnya menyambat kayak maulid kepada kaji bid'ah, kayak yasinan kepada kaji bid'ah. Zaman Nabi kededa aja maulid, inilah zaman Nabi kededa maulid nabinya bekongan. Kalau kasidah ada sahabatnya malah ada jadi tukang kasih jadi apa itu tukang kasidah Nabi ini itu ke dengan suruh Nabi baca kasidah orang lain ada orang yang tuh sama depan nyaratnya ada paman Nabi Rasulullah Abbas pernah juga. Jadi di sini aku pada memuji karena memuji biar Rasulullah sedangkan Nabi dipujinya sama saya mau itu memuji Nabi juga berarti sudah ada sahabat memuji Nabi di zaman Nabi yang ya kayak tola'al asal kal ya Nabi di tengah Madinah buat binian berterbang ya Nabi
tersenyum aja saat kadang kan berarti boleh ya Nabi tersenyum aja berterbang dilanggar pulang nyapa hadis ini katanya banyak kata tapi hafalan Arab-Arabnya banyak tahu artinya aja jadi kan kepada bujur aja itu arti aja banyak yang tahu jadi hadis itu Nabi itu sahabat berkawinan di masjid meriahkan Nabi tetap terbang berpengajian sebenarnya tepuk terbang melanggar berarti itu terbang melanggar boleh nah situ apabila hubungan ulang-ulang mana seumpama daripada minta jangan maulid istilahnya syariat budaya itu dia kemarin budaya kan model kebiasaan orang menyanjung Nabi lain syariat lain gawean ibadah gitu kan modelnya itu nah lain amalan atau modelnya tuh wah ini di Mekah di jalan-jalan ruang guru berjalan sini di air pengajian sini di sini masyarakat di Mekah di sini banyak ada pemaulidan sampai aku pernah melihat di media sosial tuh imam Masjidil Haram tuh Sudais kan sini tuh Sudais nah sini nyambat maulid di sini kan ada bid'ah dia beli sihir ini memuji Nabi jadi boleh sih memuji Nabi itu nah imam Masjidil Haram ada apa dia membuat karena terdapat kitabnya dia lagi yang ada masa orang kayak itu biasa terdapat kitabnya kan ada mahal dua dia sudah keras dulu sudah yang orang keras dia mati sudah tetap kerasnya apa yang wah ini yang mengadakan yang juriat Nabi kededa juriat Nabi mengadakannya Habib kededa mengadakannya ini yang mati ulang lawan lawan Nabi Habib nih kita nih kan kepala kalau ini pikiranku aja malah kita deh seumpama sidin tujuan lain Habib juga seumpama bisa lain Habib toh ya kita menghormatinya pada Habib kita ada apa juga kan rugi juga kita berdosa ada juga kita ya malah seumpamanya mulutnya bujur Habib pulang ayo di akhirat tiketnya kita syafaat Nabi jadi Nabi kan pada maaf sudah lawan juriat kok minta syafaat kok maka Nabi menyuruh sama hormati juriatku ya istimewa menyuruh jadi seumpamanya kadang-kadang ada keturunan Nabi ya kan berdosa juga kita menghormatinya ibaratnya yang alim aja banyaknya kayak Habib Umar seumpama kan berharap Umar lain dengan Nabi jadi berharap orang kasihnya alim itu kita hormati pula ya Allah kayak yang pakai kadang kayak Imam Al-Haddad perlu Abu Bakar Al-Atas banyak aja tuh lah cuma presiden tuh kadang-kadang juga alim presiden ada hormati alim yang pulang ini kan zamannya yang batin kepada kabin kepada macam-macam masalahnya yang pulang coba aku pikir pulang pikir pulang bukan kayak itu pulang maka itu sudah sunatullah sudah takdir Allah sudah kita kan Imam Hadi turun untuk Imam Hadi itu kan mampir sama kayak itu pernah yang sudah yang campur itu lah Imam Hadi itu turun jadi itu sudah tanda-tanda sudah ini sudah tanda-tanda yang merupakan keturunan Nabi ini sudah tanda-tanda sudah daripada Quran hingga daripada noktahnya dan barisnya bermula menyatakan segala nama surah dan segala asar dan barang sebagainya dan di dalam mushaf Allah maafkan dosa-dosa kita, dosa-dosa ibu kita, dosa-dosa keluarga kita, dosa-dosa kita, dosa saudara-saudara kita, saudara kita, berhormatan seumur hidup dan ampunan kita saudara dengan Rasulullah dengan guru-guru kita, ala mukamiyah wa Nabi al-Fatihah wa Bismillahirrahmanirrahim.